Tanggal 29 Mei 1945, sidang pertama BPUPKI dibuka. Para tokoh bangsa berkumpul untuk membahas dasar negara Indonesia Merdeka. Silakan duduk. Baik, sidang pertama BPUPKI ini resmi saya buka. Marilah kita bersama-sama merumuskan dasar negara Indonesia. Saya persilakan Saudara Muhammad Yamin untuk memberikan pandangannya. Baik, terima kasih Ketua. Menurut saya, dasar negara Indonesia Merdeka yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Kelima asas ini saya usulkan karena mencerminkan nilai luhur bangsa kita sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini. Sidang dilanjutkan pada tanggal 30 Mei 1945. Kali ini, Profesor Supomo memberikan pandangannya tentang dasar negara Indonesia. Baik, untuk Saudara Profesor Supomo, kami mempersilakan Anda untuk memberikan pendapat. Baik, terima kasih Ketua. Saya mengusulkan agar negara kita berdasar pada paham internalistik. Artinya, tidak ada pemisahan antara individu dan juga dengan negara. Negara kita adalah kesatuan organik. Kita tidak perlu sistem res politika ala barat. Kita mengadopsi sistem sesuai dengan kepribadian bangsa. Asas-asas yang akan saya berikan adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Sekian, terima kasih. Namun, bagaimana atas hak individu? Rakyat juga tetap perlu perlindungan hukum. Demokrasi juga perlu tetap dijaga agar pemerintahan tidak terpusat dan sewenang-wenang. Tentu Saudara Hatta, saya setuju. Tapi hukum dan adat di Indonesia sudah memiliki sistem kolektif yang bisa menjaga keadilan sosial. Baiklah. Hari terakhir sidang pertama, Insinyur Soekarno tampil menyampaikan pidato bersejarahnya. Disinilah lahirnya Pancasila. Baik, saya persilakan Saudara Soekarno untuk menyampaikan pendapatnya. Saudara-saudara, saya ajukan 5 dasar sebagai fondasi negara kita. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Saya beri nama Pancasila. Kalau mau diperas jadi 3, Trisila, sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Dan jika diperas lagi, 1 sila, yaitu gotong royong. Sekian, terima kasih. Terima kasih Soekarno. Pidato Anda akan menjadi salah satu masukan paling penting yang ada di sidang ini. Baik, sidang saya akan tutup dan akan dilanjutkan dalam waktu yang paling cepat. Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 dikenang sebagai momen kelahiran Pancasila, dasar negara Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Panitia ini beranggotakan 21 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno.
Kami, pihak Jepang, membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, diketuai oleh Iya Soekarno dan Wakil Ketua Muhammad Hatta. Panitia ini bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Kami akan melaksanakan tugas ini dengan sepenuh hati demi tegaknya Indonesia merdeka. Perjuangan kita belum selesai. Panitia ini akan menjadi langkah terakhir memulai pemerintahan sendiri. Sehari sebelum sidang, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Keesokan harinya, PPKI bersidang untuk membentuk dasar negara. Kita sudah merdeka. Besok PPKI akan bersidang. Kita harus menentukan undang-undang dasar dan memilih pemimpin bangsa. Sidang kita hari ini membahas 3 hal. Menetapkan undang-undang dasar, memilih presiden dan wakil presiden, serta membentuk komite nasional. Saya mengusulkan rancangan Undang-Undang Dasar hasil BPUPKI disahkan. Dengan perubahan pada Piagam Jakarta, kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan Yang Maha Esa demi persatuan bangsa. Saya menyetujui demi persatuan seluruh rakyat Indonesia yang beragam. Saya juga setuju. Ini untuk menjaga persatuan. Kita tetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Selanjutnya, saya ajukan calon presiden dan wakil presiden. Saya mengusulkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Setuju. Kita juga perlu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai pengganti DPR sementara. Setuju, kita sahkan. Hari ini kita membentuk 12 kementerian dan membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Provinsi tersebut adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Kita tunjuk gubernur sementara untuk tiap provinsi. Setuju. Kita perlu membentuk partai nasional Indonesia sebagai wadah perjuangan politik rakyat. Namun, rakyat tetap bebas berserikat. Kita juga bentuk Badan Keamanan Rakyat sebagai cikal bakal tentara nasional. Setuju. Sidang PPKI menandai awal terbentuknya pemerintah Republik Indonesia. Dari sinilah Indonesia mulai menjalankan pemerintah sendiri, meski jalan perjuangannya masih panjang. Setelah sidang pertama BPUPKI, terbentuklah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, yang kemudian dikenal sebagai Panitia 9. Mereka bertugas merumuskan naskah dasar negara Indonesia. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berkumpul untuk menyusun dasar negara yang akan dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Pertemuan ini berlangsung di Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan nomor 56 Jakarta. Saudara-saudara, hari ini kita berkumpul untuk menyatukan pandangan tentang dasar negara Indonesia merdeka. Kita harus segera menemukan kesepakatan. Betul Bung Karno, kemerdekaan sudah di depan mata. Yang penting sekarang, kita harus rumuskan dasar negara yang dapat diterima seluruh rakyat Indonesia. Saya berpendapat, dasar negara kita haruslah berpijak pada persatuan bangsa, kemanusiaan, serta keadilan sosial. Dan jangan lupa, bahasa dan budaya Indonesia adalah pemersatu. Kita juga harus mengingat, bangsa ini mayoritas beragama Islam. Bagaimana jika dasar negara menurut kewajiban bagi umat Islam menjalankan syariatnya?
Saya setuju, tetapi harus dirumuskan dengan bijaksana agar tidak menimbulkan perpecahan dengan saudara-saudara kita yang beragama lain. Maka marilah kita rumuskan sebuah piagam yang menegaskan kemerdekaan Indonesia dan dasar-dasar negaranya. Baik, saya bacakan hasil rumusan kita. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah dasar negara kita yang kelak disebut Piagam Jakarta. Semoga menjadi fondasi Indonesia merdeka. Merdeka!